Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 264. Bab 1457 Situasi Suku Naga. Raja Naga. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar istilah ini. Dia secara alami memahami bahwa suku naga hampa kuno telah dibagi menjadi 4 faksi. Selain Pulau Naga Timur yang diduduki Xian, 3 pulau naga besar lainnya semuanya dikuasai oleh 3 Raja Naga besar. Gelar, Raja Naga, ini hanya digunakan untuk menyebut 3 kepala suku di pulau itu karena mereka memiliki kekuatan yang besar. Mereka bukanlah orang yang diutus oleh Xian. Sebaliknya, mereka datang dari 3 pulau naga besar lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia belum menerima kabar apapun mengenai suku naga hampa kuno setelah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu. Pulau ini terletak di ruang kosong. Terlepas dari seberapa intens pertempuran yang terjadi di antara mereka, itu tidak akan mampu mencapai dataran tengah. Sepertinya tidak ada orang lain selain suku naga hampa kuno yang mengetahui bahwa mereka sedang berada dalam perang saudara. Aku ingin tahu Raja Naga mana yang mengirim orang-orang ini. Mereka telah meninggalkan ruang kosong untuk datang ke suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Mata Xiao Yan berbinar. Xian seharusnya berhasil keluar dari retretnya setelah bertahun-tahun. Setelah dia keluar dari retretnya, dia pasti harus menyelesaikan perang saudara suku naga kuno. Namun, jika dia ingin menyatukan suku naga kuno, dia harus menghabisi 3 raja naga besar terlebih dahulu. Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat ketiga raja naga besar itu, mereka pastinya adalah Dou Wusheng asli. Meski begitu, Xiao Yan tidak tahu berapa banyak bintang yang telah mereka raih. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk memasuki alam hampa dan menyelidikinya. Kekuatan Xian mungkin melonjak setelah dia mundur dengan bantuan keturunan naga Phoenix, tetapi 3 raja naga besar juga sangat luar biasa. Saya harus pergi dan membantunya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Terlebih lagi, jika suku naga hampa kuno berhasil bersatu kembali, kekuatannya pasti akan melonjak. Dengan hubungannya dengan Xian, dia akan mampu menarik naga hampa kuno ke dalam aliansi. Pada saat itu, lupakan aula jiwa, bahkan klan Hun pun tidak akan berani meremehkan mereka. Mata Xiao Yan melihat beberapa sosok itu dari jauh. Beberapa dari mereka mengobrol dengan beberapa pemimpin di jurang yang dalam sebelum pemimpin jurang membuka jalan dan membiarkan kelompok ini masuk. Suku naga hampa kuno biasanya meremehkan suku binatang ajaib lainnya. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Naga ini mengirim orang ke sini. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Kekuatan spasial yang kaya menyebar dan menyelimuti kelompok Cailin. Setelah itu, ruang berguncang saat semua orang menghilang. Beberapa sosok dengan cepat bergegas menuju kegelapan bawah tanah. Beberapa di antara tokoh tersebut cukup kuat. Selain itu, tubuh fisik mereka juga terlihat sangat kuat. Mereka tidak melepaskan douki apapun. Tubuh mereka seperti bintang jatuh yang terbang di bawah tanah. Suara desiran angin terus terdengar. Komandan Qin, saya ingin tahu apakah kita akan mendapat balasan dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang kali ini. Jika mereka bersedia membantu, kita akan mampu mengalahkan Pulau Naga Timur sepenuhnya dan memenangkan perang ini. Seorang pria menoleh sambil turun. Dia menanyakan sebuah pertanyaan kepada seorang pria bertubuh besar, yang tidak jauh di depannya. Orang ini jelas sangat kuat. Meski suara angin sangat kencang, namun suara tersebut tetap berhasil sampai ke telinga pria bertubuh besar itu. Kita harus berhasil. Pulau Naga Utara kita pernah memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh ular surga kuno. 9 piton tanah dalam yang tenang ini menjadi gila saat mencari benda-benda yang memiliki garis keturunan kuno mereka. Selain itu, kami telah sepakat untuk menyediakannya dengan segala macam keuntungan. Mereka pasti tidak akan bisa menolak kita. Pria besar di depan memiliki wajah persegi dan alis yang sangat tebal. Dia sedikit memberikan tekanan. Namun, ada Kaisar Naga sejati di Pulau Naga Timur. Kami, seorang pria ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Garis keturunan bangsawan di suku naga hampa kuno lebih ditekankan dibandingkan prajurit biasa. Memikirkan musuh mereka adalah naga kuno yang memiliki garis keturunan bangsawan asli akan menyebabkan hati prajurit naga kuno biasa terasa sedikit tidak wajar. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini.
Apalagi siapa yang tahu kalau itu benar. Raja Naga adalah seseorang dengan garis keturunan bangsawan sejati. Kita hanya perlu mendengarkan perintahnya. Pria besar itu mengerutkan alisnya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Dipahami. Orang-orang sebelumnya hanya bisa dengan patuh menyetujuinya setelah mendengar kata-kata pria besar itu. Pria besar bernama Komandan Qin dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Tangannya yang besar melambai. Dia baru saja akan meningkatkan kecepatannya ketika dia melihat beberapa sosok di udara pada jarak dekat di bawah. Matanya yang acuh tak acuh perlahan menyapu mereka. Ini bukan anggota suku Pithon 9 tenang dalam tanah. Hati-hati. Pria besar itu adalah orang yang berhati-hati. Dia berteriak dengan suara yang dalam setelah melihat beberapa sosok itu. Otot-ototnya mulai menegang pada saat yang sama ketika dia bersiap memasuki kondisi bertarung. Yang di depan, berangkat. Komandan Qin mengepalkan tangannya sambil berteriak dengan suara dingin. Tetap di sini. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Sosok kurus dari kelompok itu perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar teriakan dingin. Orang itu adalah Xiao Yan. Saat ini, dia telah mengangkat tangannya dan mengepalkannya ke arah Komandan Qin. Serang! Ekspresi Komandan Qin berubah dingin setelah melihat Xiao Yan mengangkat tangannya. Douqi megah segera keluar dari tubuhnya. Namun, Douqi ini baru saja melonjak ketika dia terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah sepenuhnya memadat. Mereka seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain dan kehilangan kemampuan untuk melawan. Mereka perlahan turun dan berhenti di depan sosok kurus itu. Siapa kamu? Kami adalah anggota suku Naga Hampa Kuno. Badai besar muncul di hati Komandan Qin setelah melihat serangan acak Xiao Yan mampu menahan mereka semua. Dia adalah Dou Zun bintang 5 tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, kekuatan ini tidak memberikan perlawanan sedikit pun pada tangan orang di depannya. Apakah kalian berasal dari Pulau Naga Utara, Pulau Naga Selatan, atau Pulau Naga Barat? Xiao Yan melirik Komandan Qin dan bertanya dengan suara lemah. Mata Komandan Qin langsung menyusut setelah mendengar pertanyaan ini. Hanya anggota klan yang mengetahui bahwa suku Naga Hampa Kuno telah terpecah menjadi 4 pulau. Bagaimana manusia yang tiba-tiba muncul ini mengetahui rahasia seperti itu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Komandan Qin tidak mengungkapkan apapun meskipun hatinya merasa terkejut. Sebaliknya, dia hanya berteriak dengan suara tegas. Xiao Yan tanpa ekspresi. Jarinya dengan lembut menekan Komandan Qin. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya dengan ledakan. Darah segera mengalir darinya. Darah Komandan Qin seperti aliran kecil yang menetes ke dalam jurang. Anda! Tubuh Komandan Qin bergetar setelah mengalami serangan ini. Matanya menatap Xiao Yan dengan marah. Bang bang bang! Ekspresi Xiao Yan tidak berfluktuasi karena sikap pantang menyerah Komandan Qin. Xiao Yan terus menekan dengan jarinya. Satu demi satu lubang berdarah menghantam tubuh Komandan Qin. Dalam sekejap, darah segar menutupi tubuh Komandan Qin. Kemunculan itu menyebabkan kulit kepala sebagian orang mati rasa. Tubuh Naga Hampa Kuno memang kuat, namun tubuh fisik yang kuat ini tampak seperti tahu terlemah di tangan pemuda ini. Setiap jari bisa membuat lubang di dalamnya. Menurut kecepatan aliran darah keluar dari tubuh Anda akan kehilangan seluruh darah di tubuh Anda dalam waktu 5 menit. Kamu harusnya menyadari nasib akhir dari Naga Hampa Kuno yang telah menghabiskan darahnya, bukan? Xiao Yan dengan acuh tak acuh menjelaskan situasinya. Komandan Qin dengan dingin gemetar setelah mendengar penjelasan ini. Kekuatan Naga Hampa Kuno mirip dengan binatang ajaib kuno lainnya. Semua kekuatan mereka berasal dari garis keturunan mereka. Jika darah mereka habis maka mereka akan menjadi rentan. Bahkan jika seseorang bisa mendapatkan kembali kekuatannya di masa depan, kekuatannya secara bertahap akan melemah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh para prajurit naga kuno yang menginginkan kekuatan. Kami dari Pulau Naga Utara. Siapa kamu? Pulau Naga Utara kami tidak pernah menyinggung orang kuat seperti Anda. Komandan Qin menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menjawab dengan suara serak. Bagaimana situasi Naga Hampa Kuno saat ini? Xiao Yan perlahan bertanya. Saat ini suku Naga Purba sedang mengalami perang saudara. 3 pulau naga besar bersama-sama menyerang Pulau Naga Timur.
Namun, hal itu berakhir dengan jalan buntu karena Kaisar Naga baru telah muncul di Pulau Naga Timur. Terlebih lagi, Kaisar Naga telah mengingat para tetua naga kuno yang sedang berlatih di alam hampa. Kekuatan mereka melonjak, Komandan Qin ragu-ragu sejenak, tapi dia akhirnya menjawab dengan jujur setelah mengalami metode Xiaoyan. Apakah ini akhirnya dimulai? Xiaoyan sedikit mengernyit dan mendesah pelan di dalam hatinya. Xian tidak mengalami masa-masa yang mudah kali ini. Apa tujuanmu datang ke suku Pithon 9 Tenang Dalam? Xiaoyan bertanya. Untuk membentuk aliansi dengan suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang untuk menangani Pulau Naga Timur bersama-sama. Komandan Qin mengatupkan giginya saat dia menjawab. Kalian semua telah meninggalkan harga diri naga hampa kuno. Apakah Anda berencana mencari dukungan eksternal untuk mengatasi konflik internal Anda? Ekspresi Xiaoyan berubah saat dia berteriak. Ini adalah keputusan dari 3 Raja Naga Agung. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Terlebih lagi, masalah aliansi sudah dibicarakan dengan suku 9 naga dalam tenang sejak lama. Kami di sini hanya untuk menerima balasan mereka kali ini. Bahkan jika Anda menangkap kami, akan ada orang lain yang akan datang. Bala bantuan apalagi yang dicari oleh 3 Raja Naga besar selain suku 9 naga dalam tenang? Xiao yang terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya. Tubuh Komandan Qin langsung menegang setelah mendengar pertanyaan ini. Berbicara. Xiaoyan menekankan jarinya ke depan, merasakan Komandan Qin tegang. Teriakan yang dalam terdengar. Mereka telah mengundang suku surga setan Phoenix. Suku surga setan Phoenix telah setuju untuk membantu, tetapi mereka ingin ketiga Raja Naga besar setuju untuk menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga baru kepada mereka. Hati Komandan Qin terasa dingin setelah merasakan keinginan membunuh dari suara Xiaoyan. Dia buru-buru menjawab. Bajingan. Ekspresi Xiaoyan berubah suram setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak menyangka ketiga Raja Naga akan bertindak tidak tahu malu seperti ini. Mereka tidak hanya melanggar aturan suku dan membuat suku lain terlibat dalam konflik internal tetapi mereka bahkan berjanji untuk menyerahkan Kaisar Naga suku tersebut kepada musuh resmi mereka, suku surga setan Phoenix. Ketiga bajingan ini. Mata Xiaoyan gelap dan pekat. Dia memahami dengan jelas bahwa jika suku surga setan Phoenix dan Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang membentuk aliansi dengan 3 pulau naga besar, Pulau Naga Timur milik Xian akan benar-benar menghadapi bahaya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1458 Jaringan Ular Bawah Tanah. Tubuh Komandan Qin bergetar setelah melihat Xiaoyan menjadi sangat marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Sepertinya Xian berada dalam situasi yang buruk, Cailin bergegas maju dan berbicara dengan alis berkerut. Haruskah kita bergegas ke alam hampa dan membantu mereka? Mata Xiaoyan berbinar. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian dan berkata. Tidak perlu terburu-buru sekarang. Selama para ahli dari suku surga setan Phoenix dan suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang tidak menuju ke alam hampa, Xian seharusnya bisa bertahan. Kita perlu menunda suku surga setan Phoenix dan Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang. Cailin dengan lembut mengangguk dan berhenti berbicara setelah mendengar rencana ini. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiaoyan sekali lagi mendapat informasi dari mulut Komandan Qin. Dia hanya bersedia membiarkan masalahnya selesai setelah Komandan Qin tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bisakah kamu melepaskan kami sekarang? Saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Komandan Qin berbicara dengan lemah. Sebagian besar darah di tubuhnya telah hilang. Dia akan menjadi lumpuh jika ini terus berlanjut. Xiaoyan dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya ke arah Komandan Qin. Jari-jarinya menekan udara dan langsung menyegel douki di dalam tubuh beberapa orang itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya ke celah gelap di jurang yang dalam. Ada banyak terowongan di jurang ini. Bahkan suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah setiap terowongan. Orang-orang ini dilempar ke dalam dengan douki mereka tersegel. Apakah mereka selamat tergantung pada keberuntungan mereka. Ayo pergi. Kita menuju ke musim semi yang tenang. Xiaoyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah berurusan dengan beberapa orang itu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin saat dia bergegas lebih jauh ke bawah tanah.
Cailin, dokter peri kecil, dan Cailin mengikuti dari belakang. Medan dunia bawah tanah sangat rumit, tetapi kelompok Xiao Yan telah mempersiapkan perjalanan mereka dengan baik. Mereka telah memperoleh peta rinci. Oleh karena itu, dalam waktu 1 jam, mereka telah mencapai dunia bawah tanah. Mereka berkeliling ke beberapa suku manusia ular dan akhirnya mencapai area utama dari 9 pithon tanah dalam yang tenang dalam waktu setengah jam atau lebih, jaringan bawah tanah ular tenang. Jaringan bawah tanah ular tenang adalah tempat markas pithon 9 tanah dalam yang tenang berada. Ini adalah situs suci di hati banyak suku ular. Menjadi situs suci, jaringan ular tenang bawah tanah ini secara alami dijaga dengan baik. Bahkan manusia ular biasa pun tidak akan bisa masuk. Memang layak menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Ada banyak sekali ahli di pegunungan ini. Kelompok Xiao Yan muncul di sebuah bukit dekat jaringan bawah tanah ular tenang. Mata mereka memandang ke pegunungan di kejauhan saat mereka bergumam pada diri sendiri. Tak disangka saya bisa melihat suku ular di tempat ini. Apalagi ukuran ini berkali-kali lipat lebih besar dari sukuku. Cailin juga sedikit terkejut saat melihat kerumunan anggota suku ular di dataran dan berseru. Saya pernah membaca silsilah suku. Suku saya sudah lama pindah ke gurun Tager luas, tapi saya tidak tahu apakah kami berasal dari wilayah binatang ini. Xiao Yan tersenyum. Matanya tertuju ke bagian yang lebih dalam dari jaringan bawah tanah saat dia berkata. 9 mata air tenang seharusnya berada di bagian terdalam dari jaringan bawah tanah, tetapi ada banyak ahli tersembunyi yang hadir di tempat itu. Bahkan ada beberapa pakar kelas Ban Sheng. Akan sedikit merepotkan jika kami mengganggu mereka, jadi kalian semua harus menyembunyikan aura kalian. Dipahami. Kelompok Cailin mengangguk setelah mendengar perintah Xiao Yan. Pithon 9 tanah dalam yang tenang cukup kuat. Kelompok mereka telah memasuki wilayah pihak lain. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan Hou Sheng, dia mungkin tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka ditemukan. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi sebelum menyelimuti semua orang dengan kuat. Ruang berfluktuasi dan anehnya semua orang menghilang. Xiao Yan saat ini telah mencapai eksistensi tingkat puncak di dunia ini. Dia bisa menggunakan kekuatan spasial dengan sangat mahir sekarang. Dia bahkan bisa berjalan di alam hampa. Meskipun Xiao Yan membawa 3 orang bersamanya, itu tidak terlalu membuatnya lelah. Oleh karena itu, dia terbang melintasi ruang angkasa dan bergegas menuju jaringan bawah tanah ular tenang. Mereka tidak menarik perhatian khusus di sepanjang jalan. Saat Xiao Yan mendekati bagian terdalam dari jaringan bawah tanah ular tenang, dia merasakan aura para ahli di dalamnya menjadi lebih kuat. Bahkan ada beberapa persepsi spiritual yang memiliki keraguan ketika mereka menyapu ruang tempat dia bersembunyi. Sepertinya mereka merasakan sesuatu. Untungnya, penyisiran sederhana ini tidak mengungkap kelompok Xiao Yan. Dengan bantuan kemampuan spasial Xiao Yan, kelompok mereka menghindari deteksi banyak ahli di sepanjang jalan. Mereka diam-diam memasuki bagian terdalam dari jaringan bawah tanah ular tenang. Ada jurang hitam yang sangat besar di bagian terdalam dari jaringan bawah tanah ular tenang. Jurang ini lebarnya 1000 kaki dan tampak tak berdasar. Aura gelap dan dingin yang mengejutkan terus muncul dari bawah seperti angin kencang. Seorang ahli biasa akan merasakan darahnya dan douki membeku jika seseorang berdiri di tempat ini. Dasar jurang yang dalam ini menyembunyikan kolam suci Pithon 9 tanah dalam yang tenang, mata air 9 tenang. Itu juga merupakan tujuan kelompok Xiao Yan. Ada beberapa pertahanan di dalam jurang karena semua orang mengerti bahwa angin kencang dan dingin yang terus bertiup dari jurang adalah penjaga alami. Bahkan ahli kelas Douzong tidak akan berani dengan mudah menjelajah jauh ke dalamnya. Udara di atas tempat ini tiba-tiba berubah saat angin gelap dan dingin bertiup. Beberapa tokoh muncul. Mereka tentu saja adalah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan melirik ke jurang yang dalam setelah muncul. Dia tersenyum tetapi tidak berlama-lama. Lengan bajunya melambai sekali lagi, dan kekuatan spasial yang padat menyelimuti kelompok itu. Ia dengan paksa menerobos angin kencang yang sangat dingin dan bergegas ke dasar jurang hitam itu. Jurangnya sangat dalam. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia baru bisa melihat dasar jurang setelah sekitar 10 menit.
Sebuah danau besar muncul di matanya saat dia mendekati daratan. Aura gelap dan dingin yang bisa membekukan Douki di dalam tubuhnya menyebar darinya. Danau itu sangat besar. Air di dalamnya berwarna kuning tua. Tampaknya ada jejak kilau seperti darah segar yang mengalir dalam warna kuning tua ini. Gumpalan uap kuning pucat bercampur darah samar lalu merembes keluar. Akhirnya uapnya naik dan melesat ke angkasa. Ini adalah 9 musim semi tenang yang legendaris. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat danau kuning. Dia perlahan mendekatinya. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang tidak jelas memasuki tubuhnya semakin dekat dia ke 9 mata air tenang. Tempat ini terlalu gelap dan dingin. Bahkan Pithon 9 tanah dalam yang tenang tidak akan mampu bertahan lama. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang akan datang ke tempat ini kecuali ada keadaan khusus. Ini memberi kami cukup waktu. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Dia sangat jauh dari danau. Kekuatan gelap dan dingin di tempat ini bahkan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Xiao Yan mengangguk. Dia akhirnya berhenti di samping 9 mata air tenang dan membungkuk. Tangannya menyentuh danau, dan langsung mendengar suara mendesis. Kristal es berwarna kuning tua mulai dengan cepat naik ke lengannya. Itu memang kuat. Tak heran bahkan gurunya berkata bahwa dia tidak bisa mencapai dasar mata air ini. Xiao Yan sedikit terkejut setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan gelap dan dingin dari mata air tenang ini. Api surgawinya mulai beredar di dalam tubuhnya. Akhirnya merembes keluar dan dengan cepat mencairkan lapisan es. Cailin, aku akan memasuki pangkalan pegas dan mendapatkan kristal darah musim semi. Anda harus memasuki musim semi setelah saya berhasil. Aku akan membantu menjagamu. Xiao Yan mengayunkan tinjunya, menoleh, dan berbicara kepada Cailin di sampingnya. Hanya Xiao Yan dan Cailin yang mampu mendekati musim semi ini di antara kelompok mereka. Xiao Yan dapat mendekatinya karena kekuatannya dan api surgawi sementara Cailin secara alami dapat mendekatinya karena kondisi fisiknya. Ya. Kamu harus berhati-hati. Mundurlah jika kamu tidak bisa melakukannya. Cailin mengangguk sedikit dan mengkhawatirkannya dengan suara serius. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 mata air tenang ini terlalu menakutkan. Sulit untuk melakukannya. Bayangkan bahwa suhu dingin yang ekstrim bisa terjadi di dunia ini. Dia awalnya meragukan Yao Lao ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa tempat ini dapat memungkinkan dia untuk maju ke 9 warna surga menelan Pithon. Musim semi. Xiao Yan mengangguk. Dia saat ini adalah seorang Dou Sheng asli. Dengan 4 jenis api surgawi yang menjaganya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menahan kekuatan gelap dan dingin dari 9 mata air tenang. Kalian semua harus bersembunyi saat aku berada di mata air tenang agar tidak ketahuan oleh orang lain. Xiao Yan sekali lagi berbicara kepada kelompok dokter peri kecil di belakangnya. Tanpa membuang waktu, api surgawi yang kaya mulai dengan cepat merembes keluar dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Suhu tinggi yang mengerikan membuat kontak dengan uap dingin, dan kabut putih mulai meletus ke segala arah. Biur! Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi muram setelah memanggil api surgawi. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerbu ke dalam 9 mata air tenang. Setelah itu, dia bergegas ke dasar mata air dengan kecepatan seperti kilat. Asap putih mengepul setelah Xiao Yan melompat ke 9 mata air tenang. Gelembung-gelembung yang berdeguk terus bermunculan. Jelas sekali, ini adalah hasil dari api surgawi. Cailin memberi isyarat dengan tangannya dan menyebarkan pilar asap putih. Dia baru menghela nafas lega setelah asapnya berhenti muncul. Matanya yang indah tertuju pada dokter peri kecil dan King Lin saat dia berkata, "Kita harus menyembunyikan diri terlebih dahulu dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah Xiao Yan keluar." Ya. Dokter peri kecil dan King Lin mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Kedua tubuh mereka bersinar saat mereka bergegas menuju kegelapan di sekitarnya. Aura mereka juga ditekan. Cailin juga mundur ke kegelapan di samping setelah melihat dokter peri kecil dan King Lin bersembunyi. Daerah di sekitar 9 mata air kuning tenang sekali lagi menjadi sunyi senyap. Suara angin kencang sesekali muncul di langit jauh di atas. Untungnya, tidak ada yang berani masuk ke dalam jurang untuk menyelidiki. Bab 1459
Ci. Sesosok melintas di danau kuning keruh dengan kecepatan seperti kilat. Api berkobar di sekitar sosok itu. Setiap kali nyala api menyentuh air di sekitarnya, ia akan mengeluarkan serangkaian suara mendesis. Benar-benar layak menjadi musim semi yang tenang. Kekuatan gelap dan dingin yang dikandungnya sangat menakutkan. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergegas menuju dasar mata air. Ekspresi serius perlahan muncul di wajahnya pada saat bersamaan. Kekuatan gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 musim semi tenang sepertinya bisa membekukan Douki. Xiao Yan masih merasakan anggota tubuhnya mati rasa bahkan dengan api surgawi yang melindunginya. Douki yang berputar-putar di sekitar tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lamban. Sepertinya saya perlu meningkatkan kecepatan saya. Ini bukan tempat di mana aku bisa tinggal lama. Menggunakan api surgawi untuk melawan kekuatan gelap dan dingin menghabiskan Douki milik Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Dou Sheng dan mampu mengendalikan energi alam, kekuatan gelap dan dingin yang memenuhi mata air ini tidak dapat dibayangkan. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak mampu mengendalikan atau menyerap energi ini. Tubuh Xiao Yan bergerak lebih cepat setelah pemikiran ini melintas di hatinya. Kecepatannya melonjak sekali lagi saat jejak air yang dalam tercipta di belakangnya saat dia berenang. Air baru mulai melonjak dan terisi kembali setelah dia lewat, menutupi jejak yang dia buat dalam proses tersebut. Api surgawi melonjak dengan liar saat Xiao Yan berkelana lebih jauh ke dalam 9 musim semi tenang. Saat dia menjelajah lebih dalam, kekuatan gelap dan dingin bertambah beberapa kali lipat. Pada akhirnya, Xiao Yan harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengedarkan Douki-nya dan membubarkan ki dingin yang menyerang tubuhnya. Aku bertanya-tanya seberapa dalam 9 musim semi tenang ini. Jika ini terus berlanjut, saya hanya bisa berbalik dan kembali. Xiao Yan melihat ke dasar danau yang gelap gulita. Dia sedikit merajut alisnya. Dia perlu memastikan dia memiliki cukup Douki untuk perjalanan pulang. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi tenang ini tampaknya memiliki efek erosi Douki yang khusus. Jika dia tidak diisolasi oleh api surgawi, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mencapai tempat ini. Suara samar namun tidak biasa ditransmisikan ke telinga Xiao Yan saat dia merasa terganggu oleh 9 musim semi tenang ini. Dia tiba-tiba merasakan air di belakangnya menyusut dengan cepat. Bang! Xiao Yan tiba-tiba melayangkan pukulan ke belakangnya saat aliran air meningkat. Kekuatan mengerikan di tinjunya menggunakan metode khusus untuk menembus aliran air dan dengan kejam menghantam sosok hitam itu, meledakkan sosok itu dalam prosesnya. Tak disangka ada makhluk hidup di 9 musim semi tenang ini. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik makhluk hidup itu. Itu telah diledakkan menjadi sekumpulan darah. Kekuatan gelap dan dingin di danau ini sedemikian rupa sehingga bahkan 9 pithon tanah dalam yang tenang pun tidak dapat bertahan lama, apalagi tinggal di dalamnya dalam jangka waktu yang lama. Sebelum Xiao Yan bisa menyelam lagi setelah meledakkan sosok hitam itu, dia tiba-tiba merasakan lebih banyak air mulai berfluktuasi. Kabut hitam dengan cepat memenuhi tepi pandangannya. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat melihat kabut hitam ini. Itu bukanlah kabut hitam yang sebenarnya. Sebaliknya, kabut hitam ini terdiri dari ular hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan sisik yang tidak biasa. Suara mendesis keluar dari ular aneh ini. Cici. Ular aneh ini melebarkan mulutnya yang ganas saat mereka masih sangat jauh dari Xiao Yan. Banyak anak panah air berwarna hitam pekat keluar dari mulut mereka. Air danau terbelah ketika anak panah air tersebut menyentuhnya sehingga menyebabkan kecepatan anak panah air tersebut semakin meningkat. Suara dengung anak panah yang melesat ke depan mengguncang air danau di sekitarnya hingga mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Sungguh energi yang gelap dan dingin. Xiao Yan melirik panah air yang gelap gulita dan mengerutkan kening. Panah air ini mirip dengan kekuatan gelap dan dingin dari 9 mata air tenang, namun mereka memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar. Tempat-tempat aneh pada akhirnya akan membentuk beberapa hal aneh. Xiao Yan tiba-tiba teringat dunia magma di bawah Akademi Jianan saat pemikiran ini terlintas di hatinya. Dunia bawah tanah dihuni oleh makhluk misterius yang tidak diketahui siapapun di dunia luar. Selain itu, ada sejumlah makhluk yang sangat menakutkan. Saya tidak boleh terlibat dengan hal-hal aneh ini.
Kalau tidak, saya akan mengonsumsi terlalu banyak douqi. Tubuh Xiao Yan bergerak. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat ia berubah menjadi sambaran petir yang merobek danau. Ia dengan cepat bergegas ke dasar 9 mata air tenang, namun ular hitam aneh itu dengan cepat berbalik saat Xiao Yan melarikan diri. Mereka mengejar dari segala arah. Ci! Xiao Yan dengan cepat melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Meskipun dia berada jauh di bawah air, kecepatannya yang mengerikan masih menciptakan bayangan di sepanjang perjalanan. Bayangan ini kemudian ditembus oleh banyak anak panah air yang ditembakkan dari belakang. Hal yang merepotkan. Ular aneh ini terus mengikuti Xiao Yan seperti belatung di tulangnya, tidak peduli bagaimana dia meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, ekspresinya berubah menjadi dingin. Dia melirik ke belakang sebelum mengepalkan tinjunya. Sekelompok api muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkan apinya kembali sebelum membumbung tinggi. Api berubah menjadi awan api yang menyebar. Awan api kemudian menyebar menjadi lautan api. Meski kekuatan gelap dan dingin tidak bisa dihancurkan, ular aneh itu tetap bertabrakan dengan lautan api karena gagal berhenti tepat waktu. Suhu tinggi membakar semua ular aneh yang bertabrakan dengannya dalam sekejap. Ular-ular aneh itu mulai menunjukkan rasa ngeri saat merasakan api yang mengerikan tersebut. Setelah sekelompok besar dari mereka meninggal, mereka akhirnya berhenti dan tidak berani maju. Mereka tetap di belakang dan terus menembakkan panah air hitam dari jarak jauh untuk memadamkan lautan api secara perlahan. Saat ular aneh ini berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan api, Xiao Yan bergerak dan bergegas turun. Akhirnya, dia membiarkan mereka pergi. 9 mata air tenang ini memang bukan tempat biasa. Ular aneh itu tidak terlalu kuat, tapi panah airnya yang gelap dan dingin terlalu ganas. Bahkan seorang elit Bansheng akan merasa tidak enak jika diserang oleh satu orang. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melarikan diri dari hal-hal merepotkan itu. Matanya menyapu seluruh area di bawah, hanya untuk menemukan bahwa cahaya telah muncul. Dia memperkuat perhatiannya dan meningkatkan kecepatannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di tempat bercahaya itu. Apakah ini dasar dari musim semi yang tenang? Permukaan berpasir yang sangat besar muncul di depan Xiao Yan. Fragmen batu seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Kilatan bersinar dari pecahan batu ini. Cahaya yang dipancarkan menjadi alasan mengapa dasar danau tampak relatif terang. 9 mata air tenang harus meluas jauh ke bawah tanah. Jika aku menjelajah jauh ke dalamnya, bahkan aku akan berubah menjadi es. Xiao Yan mengamati area itu sambil melambat. Dia mulai mencari apa yang disebut kristal darah musim semi, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan kristal darah musim semi dimanapun dia memandang. Tidak ada kristal pegas darah di sini. Mungkinkah mereka semua telah diambil oleh 9 pithon tanah dalam yang tenang? Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek setelah pencarian panjangnya sia-sia. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk sampai ke tempat ini. Apakah dia harus kembali dengan tangan kosong? Ah, selamatkan aku. Erangan yang sangat pelan tiba-tiba menembus air dan masuk ke telinga Xiao Yan saat dia sedang mengerutkan kening. Siapa? Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini. Douqi keluar dari tubuhnya dengan ledakan. Matanya dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya. Apakah ada orang lain di bawah sini? Kenapa dia tidak merasakan apa-apa? Namun, suara itu benar-benar hilang ketika Xiao Yan memfokuskan pikirannya dan menunggunya. Seolah semua yang dia dengar sebelumnya hanyalah ilusi. Mungkinkah aku salah dengar? Xiao Yan sedikit mengernyit. Namun, hatinya mengerti bahwa mustahil untuk salah mendengar hal-hal pada levelnya. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan mendarat di pasir. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya di depannya. Bentrokan! Sebuah cetakan telapak tangan terbentuk di tanah berpasir setelah Xiao Yan mengulurkan tangan. Rantai logam setinggi 1000 kaki itu tiba-tiba terlihat di mata Xiao Yan saat bebatuan berpasir berguling ke bawah. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah melihat rantai logam besar ini muncul. Dia mengulurkan tangannya dan rantai logam itu perlahan ditarik keluar. Setelah itu, tanah juga mulai bergetar sebelum 3 rantai logam lainnya muncul dari tanah.
Rantai logam ini dihubungkan ke tonjolan seperti gunung. Tidak mungkin untuk memindahkannya dengan menariknya. Mata Xiao Yan tidak peduli di mana rantai logam itu terhubung. Matanya menatap ke tengah 4 rantai. Ada banyak lumpur hitam di sana. Xiao Yan melambaikan tangannya sambil mempelajari kumpulan lumpur. Lumpur tersebar dalam prosesnya. Benda-benda di dalamnya terlihat setelah lumpur berhamburan. Itu seseorang. Seseorang yang tubuhnya kering dan layu seperti kerangka. Aura yang sangat kuat yang dimiliki orang ini. Kemungkinan besar itu adalah Dou Sheng elit yang kekuatannya telah mencapai bintang ketiga. Kenapa dia dikurung di tempat ini? Xiao Yan bergumam. Keterkejutan melintas di matanya saat dia melihat sosok manusia yang mirip kerangka itu. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku dan aku akan meminta seluruh suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang untuk menjadi bawahanmu. Sosok manusia keriput itu tiba-tiba membuka kedua matanya saat Xiao Yan menatapnya. Mata itu sedikit gila saat menatap Xiao Yan. Raungan serak terdengar di dasar mata air ini. Itu tampak seperti jeritan hantu yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Bab 1460 Yao Ming. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mengamati sosok manusia yang layu itu. Sosok itu berjuang dalam rantai logam. Lama kemudian Xiao Yan bertanya. Siapa kamu? Mengapa kamu terjebak di sini? Huhu. Sosok manusia seperti kerangka telah menghabiskan banyak tenaga selama perjuangan sebelumnya dan mulai terengah-engah. Xiao Yan bisa merasakan energi yang sangat gelap dan dingin memancar dari 4 rantai logam besar itu, melelahkan Douki dari sosok itu. Hal ini menyebabkan sosok tersebut tetap berada dalam kondisi yang sangat lemah, namun tidak membahayakan nyawanya. Yang bisa dilakukan sosok ini hanyalah hidup sampai akhir nafas terakhirnya di tengah kelelahan abadi ini. Siapapun yang menjebak orang ini sungguh kejam. Ini bahkan lebih ganas daripada membunuhnya secara langsung, rasa terkejut melintas di hati Xiao Yan. Tidak disangka dia menemukan sesuatu yang misterius di dasar 9 mata air tenang. Aku adalah kepala suku Pithon 9 tenang dalam, Yao Ming. Sosok manusia mirip kerangka itu menahan napas sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Xiao Yan. Suaranya sangat serak. Itu seperti batu yang menggores kaca, suara yang sangat memekakkan telinga. Menyelamatkan saya. Selama Anda menyelamatkan saya akan menyetujui persyaratan apapun yang Anda usulkan. Orang yang menyebut dirinya Yao Ming memandang Xiao Yan dengan mata memohon sambil memohon dengan keras. Kepala suku dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang? Xiao Yan mengerutkan kening tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permohonan itu. Dia menjawab dengan suara lemah. Dari apa yang saya tahu, kepala suku dari suku Pithon 9 tenang dalam tanah seharusnya adalah seseorang bernama Yao Xiaotian, kan? Jeroan itu, bajingan itu. Dialah orang yang menggunakan rencana jahat untuk merebut posisiku dan menyegelku di dasar mata air tenang ini. Ah! Bajingan itu. Dia telah membuatku menderita karena kekuatan gelap dan dingin ini selama berabad-abad. Jika aku cukup beruntung bisa melihat langit lagi, aku, Yao Ming, akan memastikan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Yao Ming langsung berubah menjadi merah darah setelah nama Yao Xiaotian masuk ke telinganya. Kebencian yang tak ada habisnya muncul di matanya. Raungan gilanya terus bergema di sekitar dasar mata air. Xiao Yan diam-diam terdiam setelah mendengar teriakan ini. Orang ini telah disegel di tempat ini selama berabad-abad. Nasib ini cukup menyedihkan. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 mata air tenang bagaikan pisau tajam yang menyerang tubuh seseorang. Rasa sakit yang menusuk adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa, tetapi orang di depannya ini telah menderita kepahitan ini selama berabad-abad. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mengetahui informasi ini. Bisakah kamu ceritakan tentang hubungan antara kamu dan Yao Xiaotian? Xiao Yan merentangkan tangannya dan bertanya. Saya adalah kakak laki-laki Yao Xiaotian secara darah. Yao Ming ragu sejenak sebelum berbicara dengan nada serak. Saya seharusnya menjadi penerus sejati sebagai kepala suku dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Banyak tetua di suku itu menyukaiku. Biasanya mustahil bagi Yao Xiaotian untuk menjadi ketua. Dia juga memahami hal ini di dalam hatinya.
Oleh karena itu, dia biasanya sangat menghormati saya, tetapi diam-diam dia membuat rencana jahat. Dia pertama-tama meracuni saya dan kemudian menyerang saya ketika kekuatan saya menurun. Akhirnya, dia menyegelku di dasar 9 musim semi tenang ini. Kenapa dia tidak membunuhmu saja? Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Xiao Yan bertanya. Itu karena dia bahkan tidak ingin kematianku mudah. Haha, adikku ini benar-benar memperlakukanku dengan baik. Yao Ming tidak bisa menahan tawa parau setelah mencapai kalimat terakhir ini. Tawanya dipenuhi dengan kesengsaraan dan kemarahan. Xiao Yan terdiam. Xiao Ding dan Xiao Li rela mengorbankan nyawa mereka untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak dapat membayangkan bagaimana keduanya, yang merupakan saudara, akhirnya begitu membenci satu sama lain. Kamu ingin aku menyelamatkanmu? Anda harus memahami bahwa Yao Xiaotian saat ini adalah kepala klan dari suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang. Dia pasti bisa menggerakkan banyak sesepuh. Nasib Anda mungkin tidak baik setelah Anda muncul. Xiao Yan berkomentar. Saya memiliki 9 tongkat mendalam yang tenang. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku Pithon 9 Tenang Dalam. Hanya kepala suku sejati yang mampu bertahan. Setelah saya melarikan diri dan menghabisi Yao Xiaotian, saya akan menjadi kepala suku yang baru. Sesepuh lainnya tidak akan berani menyerangku. Yao Ming buru-buru menjelaskan. Seperti apa kekuatanmu? Seberapa kuat Yao Xiaotian? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya. Saya hanya berada di tingkat menengah Bansheng ketika saya disegel di sini. Merebus di musim semi selama berabad-abad mungkin telah membuatku merasakan kepahitan yang tak ada habisnya, tetapi juga membuat kekuatanku melambung tinggi. Saya telah mencapai bintang kedua di kelas Dousheng. Jika saya diizinkan melihat langit lagi, Douki di dalam tubuh saya akan segera pulih dan mencapai kondisi puncaknya, kata Yao Ming. Lagi pula, Yao Xiaotian hanya berada di puncak kelas Douzun saat aku menjadi Bansheng saat itu. Dengan bakatnya, ia mungkin telah mencapai kekuatan Dousheng bintang 1 setelah bertahun-tahun, namun ia mendapat bantuan dari orang yang terpercaya. Ini adalah tetua pertama dari suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang. Menurut dugaanku, tetua ini seharusnya juga memiliki kekuatan bintang Dousheng sekarang. Sebelum 2 bintang 1 Dousheng. Hati Xiao yang terasa sedikit terkejut saat mendengar kekuatan ini. Pithon 9 Tanah Dalam tenang ini benar-benar memiliki dasar yang kuat. Dimungkinkan untuk menyebutkan 2 elit asli Dousheng di suku tersebut. Jika seseorang menambahkan Yao Ming ini ke dalam campuran, totalnya ada 3 Dousheng. Kekuatan seperti itu memang layak hadir di salah satu dari 3 suku terbesar di dunia binatang ajaib. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah Yao Ming ini tidak sekuat yang dia duga. Ini mungkin karena tubuh fisiknya. Binatang ajaib pada akhirnya sedikit berbeda dari manusia. Kendala terbesar saya adalah 2 orang ini. 9 suku Pithon Tanah Dalam yang tenang akan saya kendalikan setelah mereka dimusnahkan. Teman muda, kamu akan menjadi penyelamatku. Saya, Yao Ming, mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tapi saya menepati janji saya. Setelah saya mengendalikan suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang Anda buat. Mata Yao Ming berbinar saat dia melihat ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya, tapi dia tidak segera menjawab. Matanya bersinar. Dia telah memikirkan metode untuk memutuskan aliansi 3 Pulau Naga dan juga berpikir untuk mencari pihak luar untuk membantu Xian sejak dia mendengar apa yang terjadi. Namun, dia tidak mendapatkan ide yang bagus tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Lagi pula, suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang bukanlah faksi yang bisa dibandingkan dengan sekte langit yang mendalam. Suku ini mempunyai kekuatan yang besar. Dia mungkin bisa bertarung dengan suku ini jika dia memanggil beberapa ahli dari aliansi, tapi pasti akan sedikit sulit jika Xiao Yan mencoba menanganinya sendiri. Xiao Yan juga pernah mendengar tentang Yao Xiaotian. Orang ini memang menggunakan segala macam skema untuk mencapai tujuannya. Dia juga dingin dan kejam. Dia hanya peduli pada apa yang bisa dia dapatkan. Mengingat karakternya, dia pasti akan setuju untuk bersekutu dengan 3 Pulau Naga untuk melawan Pulau Naga Timur milik Xian, tapi hanya jika dia mendapatkan banyak keuntungan.
Saat itu, Xian akan menghadapi banyak lawan. Meskipun dia memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, dia tidak akan mampu menangani semuanya. Namun, jika Yao Ming ini benar-benar bisa mengendalikan suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang, hal itu pasti akan merusak skema 3 pulau naga besar. Kehilangan bala bantuan seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Aku tidak percaya padamu. Pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan sejenak sebelum akhirnya dia mengangkat kepalanya. Dia menatap Yao Ming dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tahu terlalu sedikit tentang Yao Ming ini. Dia tidak bisa memahami karakter Yao Ming. Jika orang ini menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih setelah diselamatkan dan akhirnya menggigitnya, dia akan merasakan ketidakadilan yang sangat besar. Mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, Yao Ming melebarkan mulutnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak akan bisa membuat Xiao Yan mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. Namun, masih ada cara bagiku untuk menyelamatkanmu. Saya bahkan dapat membantu Anda mendapatkan kembali posisi Anda sebagai kepala suku setelah menyelamatkan Anda. Namun, ada syaratnya, mata Xiao Yan berbinar. Dia menatap tajam ke arah Yao Ming saat dia mengucapkan proposisinya. Kamu akan melepaskan jiwamu dan mengizinkanku untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Jika Anda berbohong kepada saya akan meledakkan segel spiritualnya. Pada saat itu, Anda pasti akan terluka parah meskipun Anda adalah seorang elit Dou Sheng. Kekuatan Anda akan tetap stagnan. Ekspresi Yao Ming sedikit berubah setelah mendengar gagasan ini. Ini sama dengan memberikan nyawanya kepada orang lain. Aku hanya bisa mempercayaimu jika kamu melakukan ini. Jika kamu menolak, aku akan berbalik dan segera pergi. Sejujurnya aku tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Xiao Yan menjelaskan dengan suara yang dalam. Yao Ming mengatupkan giginya erat-erat. Matanya terus berkedip. Karakternya sedemikian rupa sehingga ia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, namun amarah dan kebencian di hatinya membuncah seiring memikirkan kepahitan yang dideritanya selama ratusan tahun. Dia segera mengatupkan giginya dan meraung pelan. Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya tidak bisa lagi menahan kebencian di hati saya. Aku harus mencabik-cabik itu menjadi ribuan bagian. Bagus. Xiao Yan dengan gembira berteriak setelah mendengar bahwa Yao Ming sebenarnya menyetujui lamarannya. Hah! Yao Ming menghirup udara dalam-dalam. Kilatan cahaya melintas di alisnya dan kekuatan batin yang tak kasat mata melonjak keluar. Akhirnya, terbentuklah seekor ular hitam besar di hadapannya. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Yao Ming berinisiatif memanggil jiwanya. Pikirannya bergerak dan sedikit panas jiwa dengan cepat keluar sebelum dengan cepat mengalir ke dahi ular raksasa hitam itu. Tubuh ular itu bergetar hebat saat jejak spiritual masuk. Ular itu dengan cepat menyebar dan kembali ke alis Yao Ming. Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual Yao Ming saat jiwanya kembali ke alisnya. Yang dibutuhkan Xiao Yan hanyalah sebuah pemikiran dan jejak spiritual yang berisi kekuatan api surgawi, akan meledak dan menghancurkan jiwa Yao Ming menjadi berkeping-keping. Itu benar, aku datang ke 9 mata air tenang untuk menemukan kristal mata air darah. Tahukah kamu di mana benda itu berada? Xiao Yan tersenyum dan bertanya setelah menyelesaikan masalah ini. Kristal darah musim semi sangat langka bahkan di musim semi 9 tenang. Biasanya, dibutuhkan waktu 1000 tahun sebelum bongkahan seukuran telapak tangan terbentuk. Aku telah menelan benda-benda ini selama beberapa ratus tahun, Yao Ming ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya darah keluar. Akhirnya, cahaya darah ini berhenti di depan Xiao Yan. Cahayanya adalah kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Bagian tengah kristal sepertinya memiliki aliran darah yang tak ada habisnya, memberikan tampilan yang sangat aneh. Apakah ini kristal pegas darah? Xiao Yan dengan lembut bergumam sambil mempelajari kristal darah dengan keanehannya. Bab 1461 Yao Xiao Tian. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menerima tubuh kristal berwarna darah yang tergantung di depannya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan menyebar dari tangannya. Tangan Xiao Yan langsung membeku. Ini memang kristal pegas darah. Kekuatan gelap dan dingin ini benar-benar menakutkan.
Xiao Yan mengangguk gembira setelah melihat kristal ini. Dia menjabat tangannya dan kristal es itu pecah. Setelah itu, dia memasukkan kristal darah ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melihat ke arah Yao Ming dan bertanya, "Bagaimana saya bisa menyelamatkanmu? Apakah saya menghancurkan keempat rantai logam ini?" "Tidak perlu untuk itu. Rantai logam ini bukanlah satu-satunya hal yang menghambat saya. Sebaliknya, itu adalah batu yin musim semi kuning yang menempel di ujung rantai. Ada kekuatan gelap dan dingin tak berujung yang mengalir darinya yang menghabiskan Do Uki di dalam tubuhku, menyebabkanku tetap dalam kondisi lemah. Ada saklar rumit yang tersembunyi di antara rantai logam dan tubuh gunung. Setelah kamu menghancurkannya, rantai logam ini tidak akan bisa lagi menjebakku meskipun terbuat dari bahan yang unik." Yao Ming menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Oh." Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Dia bergerak dan muncul di ujung rantai logam. Dia melihat bahwa rantai logam itu benar-benar dimasukkan ke dalam tonjolan seperti gunung yang gelap gulita. Bentuk gunung ini tidak besar. Ukurannya hanya lebih dari 100 kaki, namun kekuatan gelap dan dingin yang terkandung di dalamnya menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar bergidik meski memiliki perlindungan api surgawi. "Apakah ini batu yin musim semi kuning?" Xiao Yan mengepalkan tangannya saat dia melihat ke arah gunung hitam gelap. Douk yang besar dan perkasa melonjak dan dengan kejam menabrak tubuh gunung. Bang! Gelombang air yang sangat besar menyebar dengan gemuruh dari tempat tinju Xiao Yan mendarat. Namun, gunung yang gelap gulita itu hanya berguncang. Pukulan Xiao Yan, yang bisa melukai Ban Sheng elit, bahkan gagal meninggalkan jejak kecil di batu ini. Batu yin musim semi kuning telah dimurnikan oleh kekuatan gelap dan dingin musim semi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa dihancurkan. Biarpun aku memulihkan kekuatanku, akan sangat sulit bagiku untuk menghancurkannya. Yao Ming berbicara dengan suara serak setelah melihat keributan yang ditimbulkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia tiba-tiba meraih rantai logam itu dengan tangannya dan kabut putih mendesis keluar. Dia segera melepaskan tangannya. Embun beku putih tebal menyebar di telapak tangannya. Bagian dalam rantai logam ini tampak seperti kekosongan yang dipenuhi kekuatan gelap dan dingin. Baru sekarang dia mengerti mengapa Yao Ming ini dikurung di tempat ini selama berabad-abad. Wajah keriput Yao Ming menunjukkan kekecewaan setelah melihat banyak usaha Xiao Yan yang sia-sia. Hal-hal di 9 musim semi tenang ini sungguh luar biasa, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti melakukan sesuatu yang tidak berguna. Dia meringkuk 2 jari dan gumpalan api surgawi bertekanan tinggi muncul. Itu bertindak seperti jarum yang dimasukkan dengan lembut ke titik di mana rantai logam telah dimasukkan ke dalam badan dudukan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyentuh benda berbentuk lingkaran yang sangat keras. Dia meningkatkan kekuatan jarinya dan jarum api itu dengan kejam dimasukkan ke dalam benda keras seperti pelet. Kraak! Saat jarum api menembus pelet, Xiao Yan dengan cepat merasakan riak yang tidak biasa keluar dari singkapan. Rantai logam besar itu putus sepenuhnya. Dia benar-benar berhasil? Yao Ming, yang merasa sedikit kecewa di hatinya, mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dengan mata penuh kegembiraan liar. Saat Xiao Yan membuka segel Yao Ming, suasana di dalam istana megah di jaringan bawah tanah ular tenang sangat ramai. Para pemimpin dari banyak suku manusia ular berkumpul di sana saat tawa mereka bergema di aula besar. Seorang pria berpakaian hitam duduk di singgasana di dalam istana. Dia terlihat cukup tampan, tapi ada rasa dingin yang gelap dan tidak bisa disembunyikan di alisnya. Matanya sedikit tertutup. Kilatan berkedip di dalamnya. Matanya tampak seperti ular berbisa yang bisa membunuh seseorang dalam sekejap, meninggalkan rasa dingin di hati. 2 wanita dengan sosok mempesona dengan hati-hati memijat tubuh pria tersebut sementara tangan besarnya terus-menerus menjelajahi tubuh lembut indah kedua wanita tersebut, menyebabkan mata mereka terlihat sedikit bingung. Keduanya tampak sangat memukau. Hah! Mata tertutup pria berpakaian hitam itu tiba-tiba terbuka. Ekspresi terkejut terlihat di matanya. Segelnya telah rusak. Ketua, ada apa? Seorang lelaki tua dengan ular berbisa berwarna merah cerah di bahunya mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. Segel yang menekan Yao Ming telah rusak,
Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berdiri. Ekspresinya gelap dan dingin saat suara samar dikirim ke telinga orang tua itu. Apa? Bagaimana bisa? Wajah orang tua itu berubah drastis setelah mendengar berita ini. Dia buru-buru menarik emosi di wajahnya saat dia melirik ke arah sesepuh dan pemimpin berbagai suku di aula besar. Setelah itu, dia dengan lembut berkata, "Kamu harus segera pergi. Kita berdua akan berakhir jika Yao Ming berhasil melarikan diri. Saya akan menstabilkan situasi di sini sebelum bergegas untuk mendukung Anda. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa bangkit lagi." Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum sinis. Setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia menghilang dari singgasana. Haha, ada seorang tetua yang ingin melaporkan sesuatu. Ketua telah pergi menemuinya. Semuanya, silakan lanjutkan. Orang tua itu berdiri dan tersenyum. Dia menenangkan semua orang di aula besar ketika mereka melihat pria berpakaian hitam itu menghilang. Terang. Xiao Yan membuka segel rantai logam terakhir. Setelah itu, dia membubarkan jarum api tersebut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mendukung Yao Ming yang akan jatuh. Kamu baru saja berhasil melarikan diri dan Douki di dalam tubuhmu benar-benar habis. Pada saat ini, bahkan seorang ahli Douzong dapat membunuhmu. Haha, di luar dugaan aku, Yao Ming, ternyata bisa bertahan hingga saat ini. Teman muda, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Tubuh Yao Ming sangat lemah. Jelas sekali, dia sangat bersemangat. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia tertawa. Xiao Yan. Teman muda Xiao Yan, aku, Yao Ming, tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu menyelamatkanku. Selama saya bisa membalas dendam, saya akan menggunakan kekuatan seluruh suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang Anda buat. Mata Yao Ming menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tersenyum saat mendengar tawaran ini. Dia bisa merasakan rasa terima kasih yang sangat besar dalam kata-kata Yao Ming. Meskipun rasa terima kasih ini adalah akibat dari kebenciannya pada Yao Xiaotian, orang ini bukanlah tipe orang yang akan menyakiti seseorang yang telah membantunya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah menentukan karakter orang ini. Dia menjentikkan jarinya dan botol obat itu terbang ke arah Yao Ming. Dia berkata, "Konsumsilah beberapa pil obat untuk memulihkan Douki Anda terlebih dahulu. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Ayo cepat tinggalkan musim semi yang tenang ini. Kami akan pergi dan mencari masalah dengan Yao Xiaotian setelah kamu mendapatkan kembali kekuatanmu." Ya, teman muda Xiao yang benar. Yao Ming mengangguk dan menelan botol pil obat ke dalam perutnya. Dia mengerti bahwa tidak mungkin dia bisa menandingi Yao Xiaotian dalam kondisinya saat ini. Ayo pergi. Xiao yang melambaikan lengan bajunya setelah menyelamatkan Yao Ming. Setelah itu, keduanya berubah menjadi dua anak panah air yang melesat dengan kecepatan seperti kilat. Karena Xiao yang telah tinggal di 9 musim semi tenang untuk waktu yang cukup lama, dia telah menghabiskan sebagian besar Douki di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebagai tindakan pencegahan saat dia bergegas keluar dari mata air. Xiao Yan akhirnya bertemu ular aneh yang tak ada habisnya dalam perjalanan pulang. Untungnya, Yao Ming sepertinya punya metode untuk mengendalikan mereka. Semua ular aneh melarikan diri ke kejauhan setelah dia mengeluarkan suara aneh, dan Xiao Yan menghindari kesulitan bertarung dengan ular aneh tersebut. Kecepatan Xiao Yan dan Yao Ming meningkat secara signifikan tanpa halangan apapun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia melihat cahaya di kejauhan dan menghela napas lega. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba melaju. Kami akan segera keluar. Xiao Yan tersenyum saat dia mendekati permukaan danau. Tubuhnya bergetar saat dia meraih Yao Ming. Mereka menerobos permukaan air dan mendarat di danau. Bang! Suara teredam tiba-tiba keluar dari udara di atas setelah Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Sesosok jatuh dari langit saat suara angin kencang bertiup terus-menerus muncul. Cailin. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah melihat sosok itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut muncul. Kekuatan ini menerimanya sebelum Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menarik Cailin ke sisinya. Kamu akhirnya keluar.
Cailin menghela nafas lega setelah mendarat di samping Xiao Yan. Tangannya buru-buru menyeka darah di sudut mulutnya. Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat bekas darah di sudut mulut Cailin. Dia tidak membuka mulut untuk menanyakan apapun. Sebaliknya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Ada seseorang berpakaian hitam tergantung di udara. Orang berpakaian hitam memandang Xiao Yan dengan sepasang mata yang sangat gelap dan kejam. Orang ini tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. King Lin dan dokter peri kecil telah terluka olehnya. Cailin mengatupkan giginya saat dia berbicara. Xiao Yan melihat ke suatu tempat tidak jauh dari mata air. Aura King Lin dan dokter peri kecil sedikit kacau. Mereka berdua mengalami luka serius. Matanya menjadi sedingin es. Pria berpakaian hitam di langit memandang Xiao Yan dan Yao Ming yang seperti kerangka dengan mata yang sangat pekat. Senyuman kejam muncul di wajahnya. Bajingan kecil, karena kamu berani merusak rencanaku, raja ini akan menguburmu musim semi ini dari manapun kamu berasal. Raja ini akan membantumu menjaga ketiga keindahan ini. Inilah harga yang harus Anda bayar atas kecerobohan Anda. Bab 1462 Pemukulan dengan Kekerasan. Yao Xiaotian, kamu bajingan tua. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi puluhan ribu keping dan melemparkanmu ke dalam gua 10.000 ular. Mata Yao Ming menjadi merah darah saat dia menatap orang berpakaian hitam di langit. Kekejaman yang tak ada habisnya terpancar di matanya saat aumannya bergema melalui jurang yang dalam ini. Cek, saudaraku yang baik. Tidak disangka Anda selamat. Namun, saat ini kamu bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun dariku. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berjuang kali ini. Pria di langit itu tertawa kejam setelah mendengar raungan ganas Yao Ming. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah mendengar percakapan antara kedua bersaudara itu. Yao Xiaotian itu seharusnya adalah bintang tingkat menengah Dou Sheng. Dia sedikit lebih kuat dari Xiao Yan. Kekuatan Yao Xiaotian ini tidak perlu diragukan lagi karena ia mampu menjadi kepala suku dari suku Pithon 9 tenang dalam tanah. Bocah, tidak peduli bagaimana kamu berhasil menyelinap ke dalam jaringan ular tenang bawah tanahku, dunia bawah tanah ini adalah wilayah dari Pithon 9 tanah dalam yang tenang milikku. Kamu hampir menghancurkan rencanaku. Karena itu, raja ini akan melemparkanmu dan orang cacat itu ke dalam gua 10.000 ular. Mata Yao Xiaotian sangat kejam saat dia menatap Xiao Yan. Jika dia tidak meninggalkan jejak spiritual di dalam segilnya, Xiao Yan pasti berhasil menyelamatkan Yao Ming secara rahasia. Setelah Yao Ming memulihkan kekuatannya, dia pasti akan merebut posisi ketua. Saat itu, akan ada masalah lain. Anda harus mencoba memulihkan Dou Qi Anda secepat mungkin. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan tidak bereaksi banyak saat melihat mata jahat Yao Xiaotian. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengantarkan Yao Ming ke sisi danau sementara dia berbicara dengan suara lemah. Hati-hati. Orang ini saat ini memiliki kekuatan bintang menengah tingkat Dou Sheng 1 bintang. Selain itu, dia juga telah melatih banyak keterampilan pamungkas dari suku Pithon 9 tenang dalam tanah milikku. Tidak mudah untuk menghadapinya. Yao Ming diperingatkan. Saat ini, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah segera memulihkan Dou Qi-nya. Yao Xiaotian takut pada Yao Ming, jadi dia tidak akan menjadikan ini masalah besar tahun-tahun ini. Meskipun sesepuh lain mungkin tidak berani campur tangan karena identitas Yao Ming, kroni-kroni Yao Xiaotian tanpa ragu akan mematuhi perintahnya. Ya. Xiao Yan mengangguk. Dia mengeluarkan 2 botol giok dan melemparkannya ke Yao Ming dan Cailin. Dia menginjak permukaan danau dan riak melingkar terbentuk. Tubuhnya muncul di depan Yao Xiaotian. Setelah itu, dia melihat ke arah Yao Xiaotian dan berkata, "Ini pertama kalinya aku bertarung melawan elit Dou Sheng di level yang sama setelah naik ke kelas Dou Sheng. Tenang, 9 mata air tenang ini bisa dianggap sebagai tempat yang bagus. Anggaplah dirimu beruntung mati di sini." Yao Xiaotian tertawa aneh. Sepertinya kamu cukup berbakat untuk mencapai kelas Dou Sheng di usia yang sangat muda. Namun, Anda tidak boleh terlibat dengan penyandang disabilitas ini. Karena Anda telah melakukannya, tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda hari ini. Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Raja ini tidak ingin mengetahui namamu. Hari ini,
Kamu bisa mati dengan tenang di sini. Senyuman di wajah Yao Xiaotian perlahan menghilang. Matanya tajam saat menatap Xiao Yan seperti ular berbisa. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat aura jahat yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Seluruh gua berguncang. Petir energi membentuk telapak tangan selebar 10.000 kaki di udara di atasnya dari segala arah. Kekuatan yang sangat gelap dan dingin terkandung di dalam telapak tangan besar ini. Mati! Tangan besar itu tiba-tiba jatuh setelah kata ini terdengar. Kekuatan mengerikan itu mengguncang ruang di sekitar Xiao Yan hingga hancur. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke telapak tangan, yang dengan cepat membesar di matanya, dan tersenyum. Dia mengayunkan lengan bajunya dan nyala api panas melonjak ke segala arah, mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api dalam sekejap. Nyala api ini bertahan di sekitar tangan besar itu, dan suhunya yang mengerikan dengan cepat menyebabkan tangan itu mengeluarkan kabut putih pekat. Api surgawi? Yao Xiaotian sedikit mengernyitkan alisnya setelah melihat lautan api menguapkan telapak energinya. Dia mendengus dingin dan kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit dengan kecepatan seperti kilat. Energi di atas danau sekali lagi berkumpul setelah segel tangan terbentuk. Jari musim semi kuning. Energi dikumpulkan dengan cara yang kuat. Dengan cepat ia berkumpul menjadi jari kuning tua yang panjangnya beberapa ribu kaki. Jari itu berada di bawah kendali Yao Xiaotian. Permukaan jari ini sangat kasar, tapi dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang samar. Tampak seperti pilar penyangga langit yang berdiri di antara langit dan daratan jika dilihat dari kejauhan. Jari musim semi kuning menentukan hidup dan mati. Yao Xiaotian dengan dingin tertawa ketika dia melihat Xiao Yan di bawah. Dia tiba-tiba menekan jarinya ke bawah. Jari musim semi kuning yang sangat besar di langit itu bergemuruh dan turun juga. Seluruh langit-langit runtuh ketika dinding di sekitar jurang yang dalam hancur, membentuk retakan yang sangat besar. Serangan ini mengguncang daratan dan pegunungan, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Keterampilan Dou kelas Tian, ya. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia merasakan tekanan dari jari musim semi kuning ini. Keterampilan Dou kelas Tian yang dirilis oleh elit Dou Sheng dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Sangat arogan. Kamu tidak memiliki kemampuan itu. Kaki Xiao Yan melangkah maju saat Dou Qi yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Cahaya hitam meletus hampir seketika. Dalam beberapa kedipan, itu berubah menjadi bola cahaya hitam ribuan berukuran kaki. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan telapak tangan penciptaan surga agung setelah naik ke kelas Dou Sheng. Kekuatan dan auranya pasti melonjak 100 kali lipat dari sebelumnya. Bas! Bola cahaya hitam terbentuk dan melepaskan kekuatan isap yang mengerikan. Jurang di sekitarnya retak. Batuan besar terus berjatuhan sebelum diserap oleh bola cahaya dan menghilang. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat, hancurkan! Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menjentikan jarinya dan bola cahaya hitam besar itu melesat. Dengan cepat ia muncul di tempat jari pegas kuning berada sebelum tiba-tiba mulai berputar dengan liar. Krak-krak! Jari kuning menempel pada bola cahaya hitam. Energi yang mengerikan menyapu jurang seperti badai. Cahaya hitam berputar dengan liar saat gelombang demi gelombang kekuatan destruktif menyebar. Jari pegas kuning diseret ke dalam cahaya hitam 10 kaki sekaligus. Akhirnya, jari musim semi kuning ditelan oleh bola cahaya hitam di depan mata Yao Xiaotian yang terkejut dan marah. Nak, aku telah mememehkanmu. Ekspresi serius melintas di mata Yao Xiaotian setelah melihat jari musim semi kuning yang patah. Tubuhnya bergoyang dan Dou Qi dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga tiba-tiba mulai membengkak saat ini. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi ular hitam sepanjang 10.000 kaki. Keganasan yang mengerikan terpancar dari tubuh ular tersebut. Dia tampak seperti dewa jahat yang turun. Keterampilan menyegel, segel besar musim semi kuning. Yao Xiaotian dengan marah meraung ke langit-langit setelah berubah menjadi bentuk ular aslinya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari 9 mata air tenang di bawah saat dia meraung. Di bawah kendali Yao Xiaotian, kekuatan gelap dan dingin ini bersama dengan Dou Qi yang menakutkan membentuk segel hitam seperti gunung.
Segel itu ditutupi dengan banyak simbol misterius. Xiao Yan, hati-hati. Itu adalah salah satu keterampilan Dou utama dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Ini adalah skill Dou tingkat menengah kelas Tian. Jika Anda ditekan olehnya, Anda akan dimeteraikan di 9 musim semi tenang. Saat itu, saya terkejut dengan keterampilan ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun. Peringatan Yao Ming terdengar di samping telinga Xiao Yan setelah segel raksasa ini muncul. Bocah, pergi dan mati. Yao Xiaotian tertawa terbahak-bahak setelah melihat bentuk segel raksasa ini. Dia mengayunkan ekornya yang besar dan segel raksasa hitam itu tiba-tiba berbalik. Itu melesat ke arah Xiao Yan, dan kekuatan gelap dan dingin yang tak terlukiskan menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi penuh kekerasan. Segel raksasa hitam itu bergetar saat teriakan ini terdengar. Segel itu menembus ruang dan tiba di atas kepala Xiao Yan dalam sekejap. Akhirnya, tiba-tiba jatuh dan dengan kejam menabrak 9 musim semi tenang. Bang-bang! Anjing laut raksasa hitam mendarat di permukaan danau dan banyak pilar air besar menjulang saat teriak melingkar yang menakutkan menyebar. Benda apapun di jurang yang dalam ini akan rata dalam sekejap. Haha! Ular raksasa yang diubah menjadi Yao Xiaotian tiba-tiba tertawa setelah melihat kehancuran ini. Dengan bantuan kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi tenang, segel itu akan segera membatasi Dou Qi di dalam tubuh target bahkan jika pihak lain juga merupakan bintang perantara tingkat 1 Dou Sheng. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan untuk Xiao Yan, yang sedikit lebih lemah darinya. Ini buruk. Yao Ming, yang sedang memulihkan Dou Qi-nya, merasakan hatinya tenggelam setelah melihat bentuk segel. Bang! Namun, tawa Yao Xiaotian baru saja muncul ketika segel hitam raksasa yang menekan 9 mata air tenang bergetar hebat. Suara keras muncul beberapa saat kemudian. Segel raksasa itu terguncang hingga terbang mundur. Apa? Yao Xiaotian langsung kaget saat melihat segelnya rusak. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menindasku. Bam! 9 musim semi tenang tiba-tiba meledak setelah tawa seperti guntur ini keluar. Cahaya keemasan meletus seperti matahari. Dalam sekejap, itu muncul di atas kepala Yao Xiaotian. Sebuah tangan emas besar berisi teratai api 4 warna berputar di atasnya. Setelah itu, tangan itu membanting keras ke bawah dan tanpa ampun memukul kepala ular besar itu. Blar! Teratai api meledak saat bersentuhan. Kekuatan penghancur menghantam tubuh Yao Xiaotian dengan kekuatan tangan emas yang menakutkan. Tubuh besar Yao Xiaotian tampak seperti menelan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya saat suara gemuruh terus terdengar. Darah yang mengandung sedikit panas keluar dari tubuhnya. Bang! Kemudian tubuh Yao Xiaotian terbang kembali dan akhirnya menabrak tembok gunung. Dia menghancurkannya menjadi debu. Ci! Cahaya keemasan berkedip saat sosok emas raksasa turun dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian. Dia mengayunkan tinju raksasanya dan menghancurkannya dengan kejam. Kekuatan api surgawi yang mengelilingi tinju menyebabkan Yao Xiaotian menjerit menyedihkan. Bajingan, kamu berani menjadi kejam di wilayah 9 Pithon tanah dalam tenang milikku ini. Penjaga ular yang tenang, tangkap orang ini. Raungan marah tiba-tiba terdengar di langit sementara Xiao Yan bersiap untuk menghancurkan orang ini sampai mati. Suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari seluruh pegunungan. Gelombang demi gelombang aura kuat meletus. Jelas sekali, pertarungan antara Xiao Yan dan Yao Xiaotian telah menarik perhatian seluruh suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Bab 1463 Tongkat Mendalam 9 Ketenangan. Xiao Yan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas, namun kedua kakinya terus menginjak tubuh Yao Xiaotian dengan kejam. Api surgawi menyebar ke seluruh kakinya dan secara tidak sengaja terjepit di tempat sekitar 7 inci dari tengah tubuh ular. Inilah titik fatal dari klan ular. Jika terkena, bahkan Dou Sheng elit pun akan menderita. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ke langit, hanya untuk menemukan bahwa langit saat ini dipenuhi oleh banyak ahli dari suku Pithon 9 tenang dalam tanah. Orang-orang ini memelototinya dengan mata geram. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang adalah salah satu dari 3 suku terbesar di dunia binatang ajaib.
Pada saat ini, orang ini tidak hanya menyelinap ke wilayah mereka, dia bahkan memukuli kepala mereka. Tidak ada yang bisa menanggung penghinaan ini. Nak, siapa kamu? Anda benar-benar berani bertindak liar di dalam wilayah suku Pithon 9 tenang dalam tanah saya. Seorang lelaki tua dengan ular berbisa berwarna merah cerah berdiri di langit. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan sambil berteriak. Dia melirik ular hitam raksasa di bawah raksasa emas, Xiao Yan, setelah berteriak dingin. Hatinya sedikit bergetar. Tidak disangka Yao Xiaotian akan ditekan sedemikian rupa oleh orang tak dikenal ini meskipun dia kuat. Kami harus menahannya hari ini, tidak peduli siapa dia. Kalau tidak, bagaimana suku Pithon 9 tanah dalam tenang kita bisa bertahan di dunia binatang ajaib jika masalah ini menyebar? Seorang lelaki tua berambut abu-abu di samping lelaki tua itu berteriak dengan marah. Penjaga ular yang tenang, dengarkan. Tangkap orang ini. Orang tua berambut abu-abu itu dengan marah memerintahkan mereka untuk bertindak. Dipahami. Respons yang tertib dikeluarkan setelah teriakan marah lelaki tua itu terdengar. Suara hembusan angin terdengar. Banyak sosok berbaju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Mereka muncul di sekitar Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Banyak aura yang mengunci dirinya. Fondasi dari Pithon 9 tanah dalam yang tenang ini memang cukup kuat. Semua penjaga ular tenang ini mempunyai aura yang sangat kuat. Apalagi gerakan mereka seolah menunjukkan kerjasama yang sempurna. Mata Xiao Yan menyapu 100 pengawal ular tenang dan keterkejutan melintas di hatinya. Pasukan elit ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Aliansi Istana Langit. Bang! Sebuah kekuatan tiba-tiba muncul dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiao Yan sementara hati Xiao Yan terasa terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa melarikan diri dari kendali Xiao Yan dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya berwarna merah darah saat dia melihat ke arah Xiao Yan dan meraung. Semua tetua, dengarkan, buat formasi besar 10.000 ular. Bunuh orang ini. Banyak tetua di langit yang sedikit terkejut setelah mendengar auman Yao Xiaotian, namun mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Suara angin kencang muncul. Sesepuh dengan kekuatan besar ini tersebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menjebak Xiao Yan di dalamnya. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah melihat tetua ini turun tangan. Bahkan seorang pahlawan pun tidak akan mampu melawan begitu banyak orang sendirian. Ini adalah markas besar suku Pithon 9 tenang dalam. Akan sedikit sulit baginya untuk memblokir serangan yang terus-menerus ini. Bagaimanapun, Yao Xiaotian dan tetua dengan ular merah cerah di bahunya semuanya adalah Dou Sheng asli. Para pemimpin berbagai suku, mohon kembali. Biarkan saya menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Mata Yao Xiaotian berkedip setelah menjebak Xiao Yan. Dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin berbagai suku di kejauhan. Para pemimpin dari berbagai suku ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini, tetapi mereka mengangguk perlahan, tidak berani melanggar perintah kepala suku. Hehe, Yao Xiaotian, apakah kamu berencana untuk menyingkirkanku tanpa diketahui siapapun setelah mengusir para pemimpin berbagai suku ini? Namun, tawa dingin tiba-tiba terdengar setelah Yao Xiaotian berteriak. Sesosok bergegas keluar dan muncul di udara. Sosok yang muncul secara alami adalah Yao Ming, yang telah diselamatkan dari 9 mata air tenang oleh Xiao Yan. Namun, tubuhnya tidak lagi keriput. Sebaliknya, ukurannya menjadi jauh lebih besar. Wajahnya sedikit menggelap saat aura jahat menyebar sementara matanya bersinar. Banyak anggota suku Pithon 9 tenang dalam tanah tercengang setelah melihat wajah Yao Ming, yang sedikit mirip dengan wajah Yao Xiaotian. Beberapa tetua akhirnya berteriak tak percaya beberapa saat kemudian. Kepala Yao Ming. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu mati setelah pelatihanmu salah? Ketua Yao Ming? Sepertinya dia adalah saudara laki-laki dari kepala suku Xiaotian, kepala suku sebelumnya, tetapi kepala suku Xiaotian mengatakan bahwa dia telah meninggal setelah ada yang tidak beres dengan pelatihannya. Dia telah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang muncul. Matanya beralih ke orang tua dengan ular merah cerah di bahunya. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara dingin. Diam.
Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini pastilah kaki tangan pihak lain. Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-lakiku untuk menimbulkan keresahan di suku kami. Semua sesepuh, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi? Bunuh dia. Para tetua terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian, tetapi mereka sedikit ragu untuk menyerang. Haha, Yao Xiaotian, apakah kamu begitu ingin membungkamku? Yao Ming menertawakan langit. Setelah itu, matanya menyapu beberapa sesepuh. Tetua Xian, Tetua Ming, Tetua Liu, kalian bertiga paling dekat dengan saya saat itu. Jangan bilang bahkan kamu tidak bisa mengenaliku. Ketiga tetua berambut putih mengalihkan pandangan mereka ke arah Yao Ming setelah mendengar tawanya. Beberapa kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka berkata. Sepertinya dia adalah kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup familiar dengan auranya. Ming Chang, kalian bertiga tidak boleh menimbulkan kebingungan di dalam suku. Saat ini, kepala suku Pithon 9 tenang dalam tanah adalah Yao Xiaotian. Apakah Anda mencoba mengkhianati suku tersebut? Tetua dengan ular merah cerah di bahunya menatap mereka bertiga dengan mata seram saat dia dengan dingin menanyai mereka. Tetua pertama, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Ketiga sesepuh buru-buru menjawab. Tidak ada kesalahpahaman. Saat itu, alasan aku menghilang justru karena kakak laki-lakiku yang baik dan tetua pertama. Mereka telah bergandengan tangan untuk meracuni dan menyakiti saya. Mereka bahkan menyegelku di dasar 9 mata air tenang. Jika aku tidak diselamatkan kali ini, aku akan menghabiskan seluruh hidupku tersegel di bawah 9 mata air tenang. Mereka mengetahui bahwa saya melarikan diri hari ini dan tentu saja harus segera membungkam saya. Yao Ming tertawa pelan. Apa? Kata-kata Yao Ming tidak diragukan lagi bagaikan guntur yang meledak di telinga semua orang. Semua pasang mata tertuju pada Yao Xiaotian dan tetua pertama. Tetua pertama, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming benar? Beberapa sesepuh segera berteriak. Orang ini palsu. Bisakah Anda mempercayai kata-katanya? Tetua pertama berjubah abu-abu menjawab dengan suara seram. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara nyaring. Kalau begitu, orang tua ini akan menangkapnya sendiri. Saya akan membuat dia mengatakan kebenaran dan meminta pertanggungjawabannya kepada semua orang. Tubuh tetua pertama tiba-tiba menghilang setelah kata-katanya terdengar. Dia sudah berada di depan Yao Ming saat dia muncul. Tangannya yang keriput menjadi sangat hitam karena bau busuk menyebar dari tangannya. Telapak tangan racun besar daun layu. Tetua pertama, Anda sangat cepat dalam upaya membungkamnya. Angin baru saja muncul dari telapak tangan tetua pertama ketika suara tawa keras terdengar dari bawah dan cahaya keemasan melonjak. Sosok manusia emas raksasa muncul di antara Yao Ming dan tetua pertama. Cahaya keemasan melonjak dan bertabrakan dengan tetua pertama. Terang. Badai energi melanda saat keduanya bertabrakan. Energi tersebut mengguncang gunung-gunung besar di bawahnya hingga mulai pecah. Tetua pertama mundur 2 langkah setelah tabrakan ini. Matanya suram saat dia menatap sosok manusia emas di depan Yao Ming. Ekspresi kejam muncul di wajahnya. Bocah, kamu mencari kematian. Tetua pertama, kamu nampaknya semakin cemas. Yao Ming maju selangkah. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap ke arah tetua pertama. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Cahaya hitam keluar dan berubah menjadi tongkat sepanjang 5 kaki. Tongkat kerajaan ini benar-benar hitam dengan 2 ular berbisa yang hidup berputar-putar di atasnya. Sebuah manik hitam seukuran kepalan tangan hadir di antara kedua ular itu. Itu memancarkan cahaya dingin yang redup. Semua sesepuh, apakah kamu masih mengenali benda ini? 9 tongkat mendalam yang tenang? Sebenarnya 9 tongkat mendalam yang telah hilang selama ratusan tahun. Ini adalah kenang-kenangan dari ketua. Ekspresi semua tetua di langit berubah drastis setelah melihat tongkat hitam muncul. Panas liar melonjak di mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan. Ada rumor yang mengatakan bahwa manik ular pada 9 tongkat mendalam tenang memiliki garis keturunan suku 9 raja tenang yang sangat murni. Jika suku 9 ular tanah dalam yang tenang saat ini dapat memperoleh garis keturunan ini, tidak diragukan lagi hal itu akan memungkinkan mereka untuk memperpanjang laju pengenceran darah mereka.
Pantas saja aku tidak bisa menemukan tongkat mendalam 9 ketenangan dimanapun aku mencari. Itu telah ditelan ke dalam perutmu. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram saat dia menatap Yao Ming. Tinjunya terkepal erat. Para sesepuh sekalian, kita tidak hanya perlu mendengarkan satu sisi cerita saja. Semua orang menyadari bagaimana suku Pithon 9 Tanah Dalam yang tenang berada di bawah kepemimpinan kepala suku Xiaotian. Meskipun Yao Ming adalah ketua sebelumnya, dia diangkat di masa lalu. Jika dia bersedia menyerahkan 9 batang mendalam yang tenang, dia akan mendapat tempat di suku Pithon 9 Tanah Tenang ini di masa depan. Tetua pertama tanpa ampun memelototi Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berteriak. Benar, kepala suku Yao Ming, kamu harus menyerahkan 9 tongkat mendalam tenang kepada kepala suku Xiaotian. Beberapa sesepuh juga membuka mulut mereka dan berbicara pada saat ini. Mereka adalah kroni Yao Xiaotian. Tentu saja, mereka mengerti siapa yang harus mereka bantu saat ini. Yao Ming tersenyum dingin saat mendengar kata-kata sesepuh ini. Tetua pertama salah. Siapapun yang memiliki 9 tongkat mendalam tenang adalah kepala suku dari suku Pithon 9 tenang dalam tanah kami. Ini telah menjadi aturan suku kami di setiap generasi. Saat kami mengizinkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku saat itu, kami sepakat bahwa itu hanya sementara. Selain itu, Anda semua juga sepakat bahwa Anda akan mengembalikan posisi kepala suku kepada kepala suku Yao Ming jika dia kembali. Ketiga tetua, yang telah disebutkan namanya oleh Yao Ming sebelumnya, saling berhadapan sebelum berbicara pada saat yang bersamaan. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka bisa menebak kebenaran masalah tersebut. Tiga tetua benar. Jelas ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara para tetua ini. Oleh karena itu, beberapa suara persetujuan muncul. Bajingan, pergi dan mati. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua pertama berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka bertukar pandang dan keduanya bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Angin kencang bertiup saat mereka menyerang Xiao Yan dengan kejam. Sepertinya mereka ingin menggunakan taktik serangan cepat untuk menghabisi Xiao Yan dan Yao Ming. Hanya dengan begitu mereka dapat menstabilkan situasi. Kedua Dousheng menyerang pada saat bersamaan. Momentum itu bisa disebut mengguncang bumi. Bersambung ke episode 265. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.